Ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan. Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode sebelum ini, saya membuat sebuah katekese tentang apakah kita wajib mengaku dosa setiap kali kita melewati Porta Santa. Dan kebetulan di sana saya menyinggung tentang kebiasaan yang terjadi saat ini, yakni adanya kegiatan yang melakukan ziarah 9 Porta Santa dalam satu hari. Saya mengatakan di situ bahwa kegiatan semacam ini sangat tidak masuk akal. Dan ternyata pernyataan saya itu mengundang protes ataupun komplain dari beberapa orang. Mereka tidak setuju. Ya, tidak masalah. Anda setuju atau tidak itu tergantung pada Anda. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang bertanya balik kepada saya. Mereka bertanya begini, lalu baiknya seperti apa Romo saat kita ziarah ke Porta Santa? Harus mengunjungi satu Porta Santa per hari atau bagaimana? Jadi tidak boleh melakukan ziarah 9 Porta Santa dalam satu hari? Saya akan menjawabnya seperti ini. Memang tidak ada aturan baku dari gereja Katolik untuk mengatur hal semacam ini. Tapi menurut saya adalah lebih baik mengunjungi satu Porta Santa dalam satu kesempatan. Atau lebih tepatnya adalah lebih baik kita mengunjungi satu Porta Santa setiap bulan. Mengapa? Pertama, agar Anda merasakan kenyamanan dan ketenangan saat ziarah. Kalau Anda ziarah 9 Porta Santa dalam satu hari, Anda tidak akan merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam melakukannya. Karena Anda akan buru-buru karena dikejar-kejar waktu untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain yang pasti adalah jaraknya berjauhan. Yang kedua, tahun jubileum ini masih lama. Itu berarti bahwa kita masih mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk menjalani peziarahan ini. Kalau misalnya Anda melakukan ziarah 9 Porta Santa dalam satu hari, apa yang mau Anda kejar? Ini secara khusus misalnya bagi orang atau umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Memang di sana itu ada aturan yang saya baca di internet itu bahwa ada aturan umat Katolik wajib mengunjungi 9 Porta Santa yang ada di 9 dekanat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kalau misalnya Anda melakukan ziarah itu dalam satu hari, apa mendasaknya gitu? Kenapa harus satu hari gitu loh? Sementara tahun jubileum ini masih lama dan panjang. Tahun jubileum ini nanti baru ditutup pada Januari 2026. Ada yang mengatakan bahwa supaya iritmo. Menurut saya ini lebih tidak masuk akal lagi. Seolah-olah untuk mendapatkan indulgensi itu murahan sekali. Untuk mendapatkan indulgensi kok masih perhitungan-perhitungan gitu loh. Inilah yang saya katakan itu tadi tidak masuk akal lagi. Jadi baiknya lah, ziarah Porta Santa ini bisa kita lakukan dengan mengunjungi satu Porta Santa per bulan. Misalnya, bulan ini di Porta Santa 1, bulan depan di Porta Santa yang lain, bulan depannya di Porta Santa yang lainnya, sampai nanti bulan Desember gitu. Satu-satu bulan lebih irit. Dan menurut saya, ketika kita menjalani ini, ada spirit bertahap untuk mendapatkan indulgensi selama di tahun jubileum. Alasan ketiga adalah supaya perayaan tahun jubileum ini bisa kita rasakan atau merasuk ke dalam hati kita selama satu tahun ini. Karena seperti saya katakan tadi bahwa tahun jubileum ini masih berlangsung lama. Dengan kata lain, kalau kita menghidupi tahun jubileum ini selama satu tahun ini, atmosfer dari perayaan jubileum itu sendiri bisa mengena ke dalam hati kita. Sebab kalau misalnya Anda sudah ziarah 9 Porta Santa dalam satu hari, seperti yang ditentukan oleh keuskupan Anda, terus besok itu Anda mau kemana? Bulan depan mau ngapain? Langsung stop? Gak mungkin. Karena itu tadi, perayaan kita ini masih panjang selama satu tahun. Terus satu lagi hal yang banyak dikomplain oleh netizen kepada saya adalah tentang ziarah berjalan kaki. Karena seperti yang saya katakan juga di episode-episode sebelumnya itu bahwa yang namanya ziarah berarti berjalan kaki. Banyak orang yang mengatakan bahwa itulah tindakan tidak masuk akal. Tidak mungkin kita berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh. Ya, bagi kita mungkin itu tidak mungkin. Tetapi kalau ada niat dan kemauan, itu pasti mungkin. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dan bukan itu perkataan saya, bahwa ternyata berziarah itu adalah berjalan kaki.
Mengapa saya katakan begitu? Karena Luce sebagai maskot dari peziarah di tahun jubileum ini adalah menggunakan aksesoris tentang peziarah. Dia mengenakan mantel hujan, dia mengenakan sepatu bot, dia mengenakan tongkat. Nah, semua aksesorisnya itulah lambang dari peziarah. Dan satu hal yang sangat menarik lagi adalah bahwa ternyata Luce itu mempunyai satu simbol di matanya yang disebut dengan cangkang kerang. Nah, apakah arti atau makna dari cangkang kerang yang ada di mata Luce atau maskot tahun jubileum ini? Kita akan bahas di episode selanjutnya.